Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di mana saat ini Tuhan kami akan memulai lagi ibadah Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, biar beribadah pada saat ini boleh berjalan sesuai rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamanya Kau hebat.
Shalom, saudara dan saudari dimanapun saudara berada, puji nama Tuhan. Saya bersyukur pada kesempatan ini saya bisa memberikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kemurahan hati-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sudah memelihara hidup kami dari hari lepas hari hingga sampai pada hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kemurahan hati-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang berbicara pada kami melalui hamba-Mu sendiri Tuhan, hamba-Mu terbatas, dan biarlah Tuhan Engkau yang sempurna menyembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, shalom, puji nama Tuhan. Kita langsung saja buka Alkitab kita melihat di Ibrani 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. Saya ulangi, Ibrani 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15 berbunyi demikian. Perikopnya berbunyi demikian, berpegang teguh pada pengharapan. Saya akan bacakan. Ayat 9 dikatakan, tetapi hai saudara-saudaraku yang terkasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang baik, yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15 dikatakan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Amin buat firman Tuhan. Jadi di sini saya mengangkat satu tema. Saya mengangkat tema dari ayat renungan di sini ialah terus berpengharapan atau juga terus mengharapkan pertolongan Tuhan. Nah, berbicara mengenai berpengharapan, kalau kita selidiki di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpengharapan itu berasal dari kata dasar harap. Dan kalau kita lihat lagi, kata harap itu adalah kata kerja. Dan dalam kata kerja tentunya ada suatu tindakan, ada suatu aktivitas di dalamnya. Nah, di sini dalam kata pengharapan di sini pasti ada suatu janji, saudaraku. Jadi setiap pengharapan, setiap apa yang diharapkan tentunya ada janji. Contohnya si A berjanji kepada si B. Nah, karena janji tersebut maka muncul yang namanya pengharapan. Nah, itu yang dinamakan, karena sudah ada janji antara si A dan si B, makanya munculnya namanya suatu pengharapan yang kita miliki. Jadi si B mengharapkan janji kepada si A, akhirnya muncul suatu pengharapan yang diharapkan. Jadi di sini ada alasan mengapa
saya mengangkat tema seperti ini? Jadi ada yang saya lihat, ada yang saya temui dalam kehidupan kekristenan. Dalam kehidupan kekristenan itu yang saya temui bahwa tidak terkecuali banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang di tengah perjalanan kehidupannya bisa putus pengharapan di dalam perjalanan hidupnya. Kita tidak tahu apa yang menjadi alasan, kita tidak tahu apa yang menjadi problem dalam kehidupan mereka, dan akhirnya pengharapan tersebut bisa putus dalam perjalanan mereka. Seperti yang saya katakan tadi, pengharapan itu adalah suatu janji. Karena janji itu muncullah suatu pengharapan. Demikian kalau kita lihat di dalam kehidupan Abraham. Abraham kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang memiliki pengharapan yang begitu besar. Pengharapan apa yang diharapkan yang diharapkan Abraham, yaitu janji Allah kepada Abraham. Kita tahu bersama janji Allah kepada Abraham itu janji kepada keturunannya, janji tentang tanah Kanaan, dan banyak janji Allah kepada Abraham. Dan akhirnya Abraham memiliki pengharapan, menaruh harapan kepada Allah karena janji dari Allah itu. Jadi itu yang dinamakan pengharapan. Jadi kenapa saya kembali lagi tadi, alasan kenapa saya pilih tema ini, karena saya lihat banyak anak-anak Tuhan saat ini, banyak hamba-hamba Tuhan, tidak terkecuali pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang putus di dalam perjalanan kehidupan mereka, dan putus iman mereka di perjalanan hidup mereka. Kita tidak tahu apa masalah mereka, tetapi sangat disayangkan bahwa iman mereka telah disia-siakan oleh mereka sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan pernah engkau berpikir bahwa engkau akan berjalan sendiri, melangkah sendiri tanpa percaya, tanpa berharap kepada Tuhan. Jadi khususnya sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jangan engkau berpikir melangkah berjalan sendiri tanpa tuntutan Tuhan. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Apalagi di masa-masa sukar saat ini, apalagi di masa-masa kesulitan saat ini, banyak orang yang kelaparan karena mungkin diberhentikan dari pekerjaan, karena mungkin sulit mendapat pekerjaan. Di sini benar-benar diuji iman kepercayaan kita. Di sini masa-masa ini benar-benar diuji kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kebanyakan orang itu memang berdoa, tapi tak kunjung mendapat jawaban. Entah apa yang menjadi masalah, mungkin hubungannya mungkin belum sungguh-sungguh berdoa, entah apa yang menjadi masalah atau persoalan baginya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, teruslah berpegang harapan kepada Tuhan Yesus, teruslah berharap bersandar kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dialah jawaban dari segala yang kita inginkan, karena hanya Dialah jawaban yang kita harapkan dalam kehidupan kita selama-lamanya. Jadi di sini saya memiliki beberapa hal yang ingin saya bagikan bagi saudara-saudari sekalian. Bagaimana kita dalam berpengharapan, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita berbuat dalam berpengharapan, karena kita tahu bahwa dalam berpengharapan itu pasti membutuhkan suatu proses, membutuhkan suatu waktu yang begitu lama, dan tentunya karena waktu atau proses itu tentunya membuat hati kita merasa bosan, hati kita merasa jenuh, hati kita merasa malas, dan akhirnya membuat kita acuh tak acuh. Jadi saudaraku, di sini ada beberapa hal yang ingin saya bagikan buat pegangan saudara-saudari dimanapun saudara berada. Yang pertama yang menjadi alasan saya adalah kita harus memiliki yang namanya kesungguhan. Jadi dalam berpengharapan itu kita harus memiliki yang namanya kesungguhan.
Karena kita tahu, jadi berpengharapan itu diibaratkan seseorang yang sedang menanti suatu janji. Seorang yang menanti janji itu, dan janji itu tidak tahu kapan ditepati, janji itu tidak tahu kapan diperoleh, dan akhirnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan tentunya karena waktu yang sangat lama itu membutuhkan suatu kesungguhan dalam menanti janji itu. Nah, saudara, mari kita lihat ayat 10, ayat 11. Ayat 10 dan 11 dikatakan di sini, sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, penulis kitab Ibrani ini melihat bahwa di dalam jemaat tersebut memang jemaat ini memang melakukan suatu pelayanan. Memang mereka melakukan pelayanan, mengikuti ibadah, mengikuti persekutuan. Tetapi dikatakan di ayat 11 di sini, kami ingin supaya kamu memiliki supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan. Berarti penulis Ibrani ini melihat bahwa jemaat itu kurang memiliki yang namanya kesungguhan. Nah, sini yang saya tekankan bahwa kita harus memiliki yang namanya kesungguhan. Mungkin dari pandangan atau penglihatan dengan kacamata dari penulis ini, ada jemaat-jemaat ini yang mungkin datang gereja mungkin hanya ikut rutinitas, ikut-ikutan, mungkin hanya mengikuti waktu yang kosong. Dan akhirnya penulis melihat semua itu dan akhirnya menulis surat ini dan menegur mereka. Makanya dikatakan ayat 11 dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhanmu. Jadi terlihat bahwa mereka ini tidak bersungguh-sungguh dalam pelayanan mereka, tidak sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Memang dikatakan ayat 10 di sini dikatakan, memang. Jadi saya ulangi ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus. Jadi mereka memang masih melayani Tuhan, mereka masih melayani orang-orang kudus, tetapi mereka tidak bersungguh-sungguh di dalam pelayanan mereka. Seperti yang saya katakan tadi, mereka mungkin hanya ikut-ikutan, tidak ada kesungguhan, hanya rutinitas, mengisi waktu yang kosong. Maka dari itu, kalau tertarik dalam kehidupan kita saat ini, dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin saat ini banyak anak-anak Tuhan juga yang tidak terkecuali zaman sekarang ini datang di gereja, mungkin hanya ikut-ikutan datang di gereja, mungkin bermain HP, tidak ada kesungguhan. Datang di gereja mungkin hanya mau mencari pacar atau contohnya mau mencari hiburan, mengisi waktu yang kosong. Nah, itu yang diinginkan daripada penulis ini, juga yang saya mau tegaskan kepada saudara dan saudari, janganlah engkau seperti itu. Ketika engkau beribadah, haruslah engkau sungguh-sungguh, haruslah engkau dengan hatimu yang tulus. Bahwa kenapa? Karena di situ Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat kesungguh-sungguhanmu. Dan karena kesungguh-sungguhanmu, maka engkau akan diberkati. Jadi saudaraku, mari kalau kita masih melakukan hal-hal seperti itu, mari kita rubah. Kalau di hari-hari kemarin, kalau kita masih pada saat
hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bermain HP, rubah itu. Kalau kita masih bermain game, rubah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita harus rubah. Karena hari ini hari-hari yang jahat, saudaraku. Kita tidak tahu waktu Tuhan datang. Kita tidak tahu waktu akhir hidup kita. Marilah kita lebih bersungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan datang, kita didapati sudah melakukan hal-hal yang diingini Tuhan Yesus. Jadi saya tekankan kepada saudara, mari kita harus lebih bersungguh-sungguh, lebih giat di dalam melayani. Dimanapun saudara berada, baik dalam pekerjaan, dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kita harus memiliki yang namanya kesungguhan, bersungguh-sungguh. Tentu dalam lingkungan pekerjaan, kita harus memiliki yang namanya kesungguhan untuk bekerja. Maka dari itu kita akan memperoleh berkat-berkat yang daripada Tuhan. Nah, itu yang pertama, hal yang pertama yang kita harus miliki dalam pengharapan. Nah, hal yang kedua yang ingin saya bagikan kepada saudara, yaitu kita harus memiliki yang namanya kesabaran. Tentu saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam pengharapan itu tentu membutuhkan waktu yang begitu lama. Tentu membutuhkan waktu atau proses yang begitu lama. Abraham dalam menanti janji Tuhan. Ketika Tuhan menjanjikan kepada Abraham, dia akan memberkati keturunannya dan memberkati dia berlimpah-limpah, bukan terjadi begitu langsung terjadi begitu saja, saudaraku. Masih dari proses demi proses, waktu demi waktu, lalu janji Allah ditepati kepada Abraham. Kita tahu bahwa ketika Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham, yaitu tentang Isa, itu dijanjikan terjadi kepada pasal 15, saudaraku. Saudara bisa lihat sendiri, itu janji Allah ditulis di dalam pasal 15 di Kejadian, maksudnya di Kejadian 15. Kejadian pasal 15. Dan diulangi, janji Allah diulangi di pasal 18. Dan janji Allah ditepati terjadi di Kejadian 21. Dan itu Ishak lahir, saudara. Bayangkan saudara, janji Allah. Abraham memiliki kesabaran dalam menanti janji Allah. Kalau kita hitung berapa waktu yang dibutuhkan Abraham untuk bersabar menanti pengharapannya, menanti janji Allah, sangat lama, saudara, sangat lama. Di sini kalau kita selidiki dalam Alkitab, ketika Ismail disunat, di situ dia sudah berumur 13 tahun. Padahal ketika janji Allah diberikan kepada Abraham, itu Ismail belum lahir. Dan Ismail lahir, Ishak juga belum lahir. Jadi bisa dikatakan belasan tahun janji itu ditepati oleh Abraham, ditepati Allah kepada Abraham. Jadi kita bisa lihat dari kesabaran Abraham di sini bahwa Abraham memang memiliki kesabaran dalam menanti janji Allah. Meskipun kita tahu bahwa di dalam kesabaran Abraham memiliki suatu kesalahan. Di mana kesalahan itu Abraham disuruh oleh Sarah, ya. Sendiri kalau kita selidiki, disuruh oleh Sarah menghampiri Hagar sebagai hambanya. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki, karena belum mendapatkan janji itu kepada Abraham. Akhirnya karena janji itu, karena kesabaran itu terlalu lama, dan akhirnya Abraham juga memiliki kesalahan, dan akhirnya dia menghampiri hamba daripada Sarah. Dan itu kesalahan daripada Abraham. Memang tidak disangka bahwa memang manusia harus ada celah-celah dosa. Nah, jadi kalau kita tarik dalam kehidupan kita saat ini,
Di dalam menanti janji Allah, kita tahu janji Allah kepada kita, khususnya bagi orang-orang Kristen, khususnya bagi anak-anak Tuhan, kita tahu janji Allah yaitu janji keselamatan. Kita tahu janji Tuhan Yesus kita percaya, kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita akan beroleh cap sebagai orang yang diselamatkan. Maka itu karena janji itu sudah ditaruh dalam kehidupan orang percaya, maka kita memiliki suatu pengharapan, maka kita berharap kita meninggalkan dunia ini, kita akan beroleh yang namanya keselamatan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kehidupan memang banyak lika-liku hidup, banyak masalah yang kita akan hadapi, banyak suatu persoalan dunia yang kita harus hadapi. Tapi percayalah, ketika engkau melekat kepada Tuhan Yesus seperti Abraham melekat kepada Allah, maka Allah akan menyertai sampai pada akhir pertandinganmu, akhir kisah hidupmu di dunia ini, dan engkau akan beroleh pengharapan itu, janji itu, yaitu janji keselamatan kepada Abraham, kepada kita, yaitu dari janji Tuhan yang dikasihi kita. Jadi kita harus memiliki yang namanya kesabaran. Hal yang ketiga yang kita harus miliki dalam berpengharapan adalah kita harus memiliki yang namanya iman. Jadi di dalam berpengharapan kita juga harus memiliki yang namanya beriman. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, ketika si A menjanjikan si B, tentu si B sudah percaya pada si A dan dia percaya akan memberikan sesuatu kepada si B, dan akhirnya karena kepercayaan itu dia bisa melewati hari lepas hari, hari demi hari, dia terus percaya dan beriman kepada si A bahwa si A akan memberkati, memberikan hadiah kepada si B. Dan demikian juga kepada kalau kita tarik dalam kehidupan kita saat ini, demikian juga ketika Tuhan sudah menjanjikan kepada kita keselamatan, maka kita harus tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada Yesus Kristus bahwa janji keselamatan itu akan terjadi kepada kita. Jangan kita karena banyak persoalan yang kita hadapi, akhirnya seolah-olah kita tidak melihat bahwa janji itu tidak ada pada kita. Ketika persoalan datang, ketika masalah datang, akhirnya kita berbalik kepada janji itu, kita berbalik kepada Tuhan Yesus yang memberikan janji itu. Jangan, saudaraku. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini pasti banyak masalah, pasti banyak persoalan yang kita hadapi, dan itu akan mengganggu iman kita, dan itu akan mengganggu suatu kepercayaan kita, dan itu akan membuat kita acuh tak acuh dalam tetap bertahan atau tidak. Nah, di era ini, di zona ini banyak anak-anak Tuhan yang bisa meninggalkan iman mereka, yang bisa meninggalkan Tuhan, bisa meninggalkan kepercayaan mereka karena mereka kurang percaya, karena mereka kurang beriman. Maka dari itu, saudaraku, perlu kita ketahui, ketika Tuhan sudah mengikat janjinya, ketika Tuhan sudah berjanji, maka tentu, saudaraku, Dia akan menepati. Kita tahu bahwa ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, tentu waktu yang Abraham butuhkan sangat banyak, sangat lama. Tetapi apa? Tuhan tetap menepati janji itu. Tuhan tetap menepati apa yang keluar dari mulutnya, apa yang dia ucapkan, Tuhan tetap tepati. Tuhan akan tetap memberkati, Tuhan akan memberikan kepada siapa yang sudah dijanjikan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di hari-hari ini janganlah engkau berpikir untuk mundur daripada imanmu. Mungkin saat ini engkau diuji kesabaranmu,
Mungkin saat ini engkau diuji imanmu, tetapi teruslah engkau bersungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus. Teruslah engkau bersungguh-sungguh melakukan kehendaknya, melakukan pelayanannya, melakukan pelayanan yang diperintahkan kepadamu. Maka dari itu semuanya akan diperhitungkan kepada kita, kepada saudara-saudara sekalian. Jadi mari saudara, kita rubah pola pikir kita supaya kita jangan jatuh di perjalanan hidup kita, supaya kita jangan jatuh di perjalanan menuju kepada kekekalan itu. Saudaraku, kita harus benar-benar bersungguh, kita harus memiliki kesabaran, kita harus memiliki iman yang betul-betul kokoh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada tujuan hidup kita. Karena kita tahu hidup ini adalah suatu perjalanan kita. Kita sebagai manusia ini kita sedang berjalan menuju kepada kekekalan. Dan menentukan kita masuk dalam kerajaan surga atau kerajaan neraka itu dari kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kita harus memiliki yang namanya kesungguhan supaya pengharapan itu kita bisa melakukan. Yang kedua adalah kita harus memiliki yang namanya kesabaran supaya apapun ujian-ujian apapun yang kita miliki, yang kita hadapi, kita harus bersabar. Dan yang terakhir adalah kita harus memiliki yang namanya iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, mungkin itu yang saya bagikan buat saudara-saudara sekalian, dan semoga boleh menjadi berkat buat kita semua, boleh mengubah pola pikir saudara-saudara sekalian, dan boleh menjadi layak di hadapan Tuhan sampai pada akhir hidup dan beroleh pengharapan itu, yaitu keselamatan pada orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan yang boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui firman ini Tuhan, kami boleh diubahkan pola pikir kami yang mau berpikir untuk berpindah daripada Tuhan, yaitu yang mau patah daripada iman Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong kami sehingga kami terus berpengharapan kepada Tuhan, sehingga kami memiliki yang namanya kesungguhan, dan kami memiliki yang namanya kesabaran, dan juga kami memiliki yang namanya iman kepercayaan kepada kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, dan kami boleh menyelesaikan ibadat ini Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah kami satu persatu boleh diberkati, boleh beroleh perubahan hidup, dan boleh ditegur kami satu persatu Tuhan, sehingga kami melakukan hidup kami sesuai kehendak-Mu, melakukan hidup kami sesuai aturan hidup yang Kau tentukan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat cinta-Mu kepada kami yang Kau nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semuanya, puji Tuhan, hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Dan jangan lupa untuk terus saksikan ibadah online GBS Kapernaum, di mana minggu depan firman Tuhan akan dilayani Ibu Gembala kita, dan pemimpin pujian akan dilayani oleh saudari kita Michelle. Dan jangan lupa untuk terus saksikan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube GBS Kapernaum. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur untuk ibadah online yang saat ini masih tetap berlangsung. Kau berkati Tuhan Yesus firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kami, agar firman Tuhan ini tetap terpatri dalam hati kami, terlebih kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu sudah melayani. Kau berkati juga jemaat-Mu sudah memberikan persembahan dan persepuluhan. Kau kembalikan berkat-Mu
berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, Kau lalukan virus COVID ini Tuhan Yesus dari kota kami, negara kami, dari seluruh dunia, agar kami bisa tetap Tuhan bisa melakukan ibadah di gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau tutup bungkusi kami Kau kesadaran, tutup bungkusi keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan klien kami. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, cobaan, sakit, penyakit, orang jahat, masalah wabah, virus corona. Dan Tuhan Kau curahkan pertama berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, kata sejahtera, dengan perlindungan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.